Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya Yan Nurdiana Pratama dari kelas PNS 3C dengan nomor induk mahasiswa 2108217. Di sini saya akan memaparkan jawaban tentang apa kaitannya pertumbuhan dan perkembangan dengan proses pembelajaran penjat di sekolah dasar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan. Pertumbuhan adalah suatu proses bertumbuhnya ukuran tubuh dari tinggi badan ataupun bertambahnya berat badan, lebar dada, dan pinggul. Sedangkan perkembangan yaitu proses berfungsinya organ-organ di dalam tubuh, seperti halnya bayi yang dulunya tidak bisa berjalan dapat berjalan, dan yang dulu tidak bisa berbicara ataupun tertatih-tatih ataupun masih uga-uga jadi bisa fasih dalam berbicara. Dan apa kaitannya pertumbuhan dan perkembangan dalam proses pembelajaran penjat di sekolah dasar? Kaitannya atau hubungannya yaitu guru ataupun saya selaku calon guru harus mengetahui konsep dasar pertumbuhan dan perkembangan si anak, agar dalam menyampaikan materi bahan ajar guru tidak semena-mena ataupun disesuaikan dengan tahap tumbuh kembang si anak, agar proses pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik. Dan soal yang kedua yaitu tentang perkembangan hidup sepanjang hayat. Di sini tahap perkembangan sepanjang hayat itu dimulai dari sebelum lahir ataupun dalam kandungan hingga setelah lahir menjadi bayi dan anak-anak, remaja, juga masa dewasa. Piaget di sini mengatakan ada 4 tingkatan. Yang pertama ada tingkatan sensorik motorik, yaitu adalah dalam masa bayi. Yang kedua ada tingkat praoperasional, yaitu masa anak-anak. Yang ketiga ada tingkat operasional konkret, di mana dalam hal ini sudah masa remaja ataupun sudah dapat dikatakan bahwa anak tersebut sudah bisa berpikir secara logis. Dan yang keempat ada tingkat operasional formal, di mana dalam hal ini anak sudah bisa berpikir secara ilmiah dan mampu membuat sebuah penelitian ataupun memecahkan masalah secara ilmiah. Yang pertanyaan yang ketiga yaitu kenapa stunting berbahaya bagi generasi yang akan mendatang? Stunting disebabkan oleh kekurangan nutrisi ataupun gizi, baik di dalam kandungan ataupun setelah masa kelahiran. Jadi stunting ini berbahaya karena dapat memperhambat pertumbuhan juga perkembangan, baik pertumbuhan tinggi badan ataupun perkembangan sel dalam otak. Jadi stunting ini dapat mempengaruhi pola pikir, baik dalam IQ ataupun berdampak dalam jangka panjangnya, seperti bahaya penyakit diabetes, jantung, kanker, dan lain-lain. Oleh sebab itu stunting sangat berbahaya untuk generasi yang akan mendatang. Bukan hanya soal pertumbuhan atau perkembangannya saja, namun berpengaruh bagi semua organ di dalam tubuh, baik pola pikir otak ataupun organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Terus nomor 4 itu pertanyaannya yaitu, jika anak tersebut terkena stunting, apa yang akan terjadi? Seperti sebelumnya yang telah saya sampaikan, jika seseorang terkena penyakit stunting, maka anak tersebut akan terhambat perkembangan dan pertumbuhannya, baik dalam tinggi badan ataupun dalam pola pikir. Anak tersebut mau disekolahkan di sekolah sebagus apapun, gurunya sepintar apapun, jika sudah terkena stunting tidak akan berkembang atau stuck sampai di sana. Oleh sebab itu pemerintah pun dari sekarang sudah menargetkan untuk menurunkan angka stunting di Indonesia, termasuk di daerah-daerah yang ada. Selain daripada itu, stunting juga dapat mempengaruhi mental seorang ataupun latar belakang seorang, karena mempengaruhi motivasi belajar,
yang menyebabkan terganggunya ataupun terhambatnya perkembangan sel dalam otak. Pertanyaan nomor 5 yaitu tentang apa, Bung Diki? Jika kalian menjadi guru di kemudian hari, apa yang Anda lakukan terkait konsep BAP dalam proses pembelajaran? Baik, terima kasih Bung Diki. Jadi ketika saya menjadi guru, ketika menggunakan konsep DAP dalam pembelajaran Penjas, tentunya DAP itu adalah singkatan dari Developmentally Appropriate Practice, di mana pada konsep ini yaitu proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tahap perkembangan dan pertumbuhan peserta didik ataupun si anak. Jadi dalam hal ini proses pembelajaran harus menyenangkan, interaktif, juga aplikatif. Kenapa? Karena pada konsep DAP ini lebih menekankan penyesuaian terhadap pertumbuhan juga perkembangan peserta didik. Seperti halnya yang telah disampaikan sebelumnya, di mana guru harus menyampaikan materi sesuai tumbuh kembang si anak. Jadi karena di SD itu ada kelas 1 sampai 6, jadi guru harus mampu membedakan juga menganalisis materi apa yang cocok, juga alat dan media apa yang cocok untuk diajarkan ataupun diterapkan di kelas tersebut. Misalnya di kelas 1 itu sampai kelas 3 itu lebih penekanan di gerak dasar karena termasuk kelas bawah, dan untuk kelas 4, 5, 6 itu ada kelas tinggi di mana sudah boleh ditekankan taraf teknik yang benar terkait cabang olahraga tersebut. Jadi di sini guru harus paham akan konsep DAP agar tidak salah dalam menyampaikan materi ataupun bahan ajar yang akan disampaikan untuk peserta didik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.